Shalom jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di doa pagi online ini. Sekalipun online, biarlah kita juga tetap bisa bersekutu bersama dengan umat Tuhan. Mari untuk memulai persekutuan doa online ini kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan ini. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai
Jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman. Berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Sebuah perikop yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tetapi saya hanya akan membacakan 4 ayat terakhir dalam bagian ini. Ayat 31 sampai ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertemuan kita pada saat ini. Jemaat kasih Tuhan, 3 bulan belakangan, 2-3 bulan belakangan, Indonesia sedang mengalami sebuah masa-masa yang sulit. Secara khusus di Pulau Jawa dan sekitarnya, kita tuh sedang menerapkan PPKM. Kenapa hal itu dilakukan? Karena pandemi COVID ini lagi tinggi kasusnya di sekitar kita. Bahkan mencapai puncak kalau dari statistik itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu pada waktu itu rumah sakit sangat penuh. Banyak orang yang tidak mendapatkan tempat. Sekalipun sekarang sudah sedikit menurun, tetapi kondisi ini tetap kondisi yang menyulitkan. Kondisi yang sulit seperti ini membuat banyak orang khawatir akan kesehatan mereka, khawatir akan hidup mereka. Bahkan juga PPKM ini membuat sebagian orang itu khawatir akan hidupnya. Karena pekerjaan sulit, untuk mendapatkan nafkah dan rezeki pun juga sulit. Jadi banyak orang yang khawatir akan hidupnya. Kalau kita membaca berita, menonton di televisi juga, ada banyak sekali orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan nafkah karena PPKM ini berlangsung cukup lama, kondisi yang sulit. Sesungguhnya kekhawatiran adalah sebuah hal yang natural muncul dalam diri manusia ketika manusia itu menghadapi sesuatu hal yang sulit. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini itu berbicara tentang khotbah Yesus di bukit yang menyatakan bahwa Yesus memerintahkan kepada kita untuk kita tidak khawatir akan hidup ini. Apakah Yesus tidak tahu bahwa manusia itu cenderung khawatir? Yesus tahu sekali. Tetapi mengapa ketika Yesus tahu bahwa manusia itu seringkali khawatir akan hidupnya, akan apa yang terjadi di hidupnya, mengapa Yesus dengan seolah-olah mengatakan dengan sangat mudah, jangan kamu khawatir? Apa yang menjadi jaminan dari Yesus ketika Yesus menuangkan atau mengucapkan khotbah ini kepada umatnya yang pendengarnya pada waktu itu? Jemaat kasih Tuhan, kalau kita membaca 4 ayat terakhir yang tadi saya baca, sesungguhnya ada sebuah hal yang menarik dari khotbah Yesus di dalam bagian ini. Di dalam bagian akhir, Yesus itu mencoba membandingkan 2 tipe orang tentang kekhawatiran yang mereka hadapi. Pertama adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu Gentile, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu tertulis di sana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau kalau dalam bahasa yang lebih kasar lagi adalah orang kafir. Dan satu lagi adalah umat Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu, mereka itu mencari hal-hal demikian, yaitu apa? Makan, minum, pakaian. Karena mereka khawatir akan hidupnya. Fokus utama mereka adalah kepada harta. Saya harus banyak harta. Saya harus makan cukup. Saya harus pakaian yang baik. Jadi point of view mereka adalah kepada harta. Karena kenapa? Mereka khawatir akan hidup mereka. Jadi mereka mencari itu untuk memenuhi hidupnya.
Karena Yesus mengatakan di ayat yang kedua, hal-hal demikian dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di sisi lain, Yesus menyebutkan bagi umat Tuhan, ada sebuah kata carilah juga di sana. Tetapi yang diminta untuk mencari adalah bukan mencari harta, bukan mencari materi, bukan mencari uang. Tetapi yang diminta oleh Yesus adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jemaat dikasih Tuhan, apakah teks ini berbicara bahwa orang Kristen tidak perlu bekerja dengan baik? Tentu tidak, saya yakin. Karena di dalam teks-teks yang lain, Yesus pun juga memerintahkan kita untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita pun. Tetapi apa yang dimaksud di dalam bagian ini? Yang dimaksud adalah point of view atau sudut pandang seseorang di dalam menghadapi kekhawatirannya. Orang yang tidak mengenal Allah, ketika menghadapi kekhawatiran, dia akan senantiasa mencoba mencari terus. Tetapi bagi orang yang mengenal Tuhan, ketika sedang menghadapi sesuatu hal yang menggalaukan hati, mencemaskan, mengkhawatirkan, dia itu memiliki pegangan, yaitu Tuhan. Bahkan Yesus mengungkapkan di situ, menganalogikan, ya ini sebenarnya bukan analogi, kita juga menyebutnya ya, bahwa Allah di sorga itu sebagai sebutan Bapa. Bagi orang Yahudi, Bapa itu memiliki sebuah peranan yang sangat lekat sekali. Bahwa Bapa itu adalah pencari nafkah, Bapa itu adalah orang yang memelihara, Bapa itu adalah orang yang mengajar, menuntun. Karena pada waktu itu, sistem mereka adalah patriarkal. Jadi ayah itu atau bapak itu sangat dijunjung tinggi di sana. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita di Indonesia ini. Bahwa ayah adalah pemelihara, penjaga, pengajar bagi anak-anaknya. Jadi Yesus ingin mengatakan ketika kita menghadapi kondisi yang sulit seperti ini, kita itu memiliki pegangan, yaitu Allah di sorga, Bapa di sorga yang akan memelihara dan menjaga kita. Jadi tugas kita itu adalah bekerja dengan maksimal dengan tugas tanggung jawab kita, betul. Tetapi point of view kita, jangan kita tuh khawatir akan hidup ini. Tapi point of view kita harus mengganti bahwa ada Tuhan yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Maka dari itu firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokusnya bukan mencari harta di dunia ini, tapi cari Allah. Mengenal Allah. Bangun relasi yang dekat dengan Allah. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita dengan caranya yang ajaib. Jadi hari ini yang terpenting adalah point of view kita. Apakah kita ketika menghadapi sebuah masalah, kita tuh menjadi khawatir karena kita nggak punya pegangan apapun. Jadi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita seperti orang kafir yang bekerja terus. Karena untuk memberi makan kekhawatiran kita. Atau kita ingin seperti yang Yesus katakan. Ketika ada sebuah permasalahan hadir, point of view kita, sudut pandang kita, cara kita melihat masalah itu, adalah dengan kita bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Bekerjalah dengan maksimal. Hiduplah dengan baik. Tapi jangan lupa untuk kita tuh mencari hal yang lebih utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan menuntut kita untuk kita juga hidup benar di hadapannya. Jadi yang terutama adalah Tuhan meminta kita adalah menjadi orang-orang yang cinta Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Urusan dunia ini biarlah Tuhan yang memeliharanya. Sekalipun di sisi lain kita yakin dan percaya kita harus ora et labora ya. Kita harus bekerja dan berdoa. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, kita nggak perlu khawatir akan hidup ini. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kita. Bagian terakhir di ayat yang ke-34 berbicara demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, kita yakin dan percaya setiap hari selalu ada kesusahannya, bukan?
kita nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal yang khawatir akan hal-hal yang susah di esok hari. Karena kalau kita tahu ya, kekhawatiran itu seringkali bisa membuat fisik kita semakin drop. Kekhawatiran itu membuat kita itu semakin sakit ya. Kalau misalnya kita tahu ada beberapa orang yang sampai asam lambungnya naik, mual, pusing, karena mungkin cemas dan khawatir akan hidupnya. Seharusnya sebagai orang Kristen kita bisa tenang menghadapi itu semua. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu senantiasa memelihara dan menjaga kita. Tentu seharusnya kita itu tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena seringkali kekhawatiran itu adalah tanda bahwa kita seringkali tidak beriman kepada Tuhan. Maka dari itu hari ini di tengah kondisi yang mencekam ya, di tengah kondisi yang tidak baik, seperti pandemi masih ada di sekitar kita, PPKM pun masih berlanjut sekalipun sudah dilonggarkan, dan masih banyak kesusahan-kesusahan yang lain. Marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Marilah kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Dan terlebih penting, marilah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah point of view, cara kita memandang permasalahan, itu dengan kita memandang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu senantiasa memelihara dan menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa, di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami tidak khawatir akan hidup kami, tentang apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum. Tetapi biarlah kami ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah cara pandang kami melihat sesuatu permasalahan itu tidak seperti orang kafir, tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kami percaya bahwa di dalam kondisi yang sulit pun, Allah di sorga atau Bapa di sorga senantiasa akan menjaga dan memelihara kami. Tolong kuatkan dan teguhkan kami ketika kami belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah kami tetap terus bergantung kepada Tuhan, dan itu semua boleh menambahkan iman kami sehingga kami semakin dekat dan cinta Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan akan memelihara dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir,
Baik Bapak Ibu Jemaat Kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan saya bawa. Yang pertama kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena COVID ini. Kalau kita ingat namanya kita boleh sebut di dalam doa-doa kita. Ataupun kita berdoa untuk controlling setelah mungkin beberapa yang terkena COVID ini. Kita berdoa supaya pemulihan dengan sempurna dikerjakan oleh Tuhan. Kita juga berdoa dalam masa-masa PPKM. Kita juga berdoa di dalam kondisi pergumulan jemaat masing-masing. Dan kita juga berdoa untuk besok ibadah intergenerasi di GKI. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 yang sejauh ini sudah semakin membaik di Indonesia. Sekalipun demikian masih banyak pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terkena COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memelihara, menjaga mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, usaha tim medis. Mujizat Tuhan dinyatakan sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang keluarga yang mendampingi. Kiranya juga Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan juga berikan penghiburan. Mungkin ada mereka yang khawatir akan hidup mereka, tapi biarlah mereka terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami berdoa, bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah pulih di dalam masa-masa controlling Tuhan pasca COVID ini. Kami berdoa Tuhan juga yang menjaga dan merawat sehingga COVID dari tubuhnya sudah boleh hilang dengan maksimal dan tidak ada organ-organ yang rusak Tuhan, tapi boleh pulih dengan baik oleh usaha-usaha tim medis, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Dan kami berdoa juga Tuhan di dalam pandemi COVID ini Tuhan untuk masa-masa vaksinasi. Kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya Kau yang menolong di dalam proses vaksinasi di Indonesia supaya boleh tersebar dengan baik, dengan cepat, dan semua orang boleh tervaksinasi. Dan kami semua Indonesia boleh segera lepas dari pandemi ini, bahkan seluruh dunia boleh lepas dari pandemi ini. Dan kami berdoa ya Bapa, di dalam masa-masa PPKM ini juga mungkin ada banyak orang yang sulit di dalam pekerjaan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan mereka. Biarlah dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menunjukkan kuasa-Mu dan pemeliharaanmu kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan semangat serta ide untuk anak-anak Tuhan boleh bekerja dan melaluinya berkat Tuhan boleh dicurahkan. Dan kami berdoa juga mungkin ada banyak pergumulan yang terkatakan dari jemaat Tuhan. Sakit penyakit yang lain Tuhan selain COVID, Tuhan juga jamah, Tuhan juga sembuhkan. Untuk permasalahan ekonomi, permasalahan relasi antar anggota keluarga, Tuhan juga kami percaya Tuhan yang menjaga dan juga memelihara. Ataupun masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang ada di dalam kondisi jemaat saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau yang hadir dan juga meneguhkan dan juga menghibur mereka. Dan kami juga berdoa teringat untuk besok ibadah intergenerasi di GKI. Kami berdoa biarlah melalui ibadah ini kami boleh beribadah kepada Tuhan sebagai satu keluarga Kristus. Dan kami juga boleh semakin dieratkan. Dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui ibadah ini. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri doa ini ya Tuhan. Dan juga doa pagi ini ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.